Halo semuanya, gimana kabarnya? Dan apa yang sudah kalian syukuri hari ini? Kembali lagi bersama saya di channel Jacktopia. Pada kali ini, saya akan melanjutkan alur cerita All of Us Are Dead Season 1 episode 7 dan 8. Langsung saja kita ke pembahasannya. Di awal episode 7, kita akan diperlihatkan dengan Cheongsan dan teman-temannya yang sedang membuat pesan menggunakan handycam. Lalu, ketika tiba giliran Suteka dan Namra untuk membuat pesan, Suteka mengatakan bahwa ia tak ingin kehilangan Namra. Sehingga Namra langsung menciumnya dan juga mengatakan bahwa selama ini ia juga menyukai Suteka. Sementara itu, saat Eunji memasuki sebuah ruangan, ia sempat bertemu dengan Pak Guru BK yang sedang bersembunyi di sana. Tetapi entah mengapa, Eunji justru mengatakan bahwa ia sangatlah lapar, sehingga ia memakan ikan hias yang ada di dalam akuarium. Pak Guru BK yang mengira bahwa Eunji telah digigit oleh zombie pun langsung memukul kepalanya, tetapi tampaknya hal itu tak melukai Eunji sama sekali. Eunji lalu mengatakan alasan datang ke sana adalah untuk balas dendam, karena Pak Guru BK itu selalu membela para preman yang suka membulinya. Tanpa berlama-lama, Eunji pun langsung memakan si Guru BK itu. Di sisi lain, Guinam yang sebelumnya terjatuh dari atas gedung ternyata saat ini masih hidup. Dan tampaknya manusia setengah zombie memiliki ketahanan tubuh yang sangat kuat. Tak hanya itu, sepertinya pendengaran Guinam sangatlah tajam, sehingga ia menemukan teman premannya yang bernama Son Myung yang saat itu sedang bersembunyi di bawah mobil. Son Myung yang tak mengetahui bahwa Guinam telah menjadi zombie pun menyuruh Guinam untuk pergi keluar dan memancing para zombie agar ia bisa masuk ke dalam mobil yang ada di sana. Namun, karena Guinam menolak, Son Myung pun malah mengejeknya dengan sebutan penakut. Bahkan, ia juga sempat menamparnya, sehingga Guinam pun sangat marah dan menariknya keluar dari sana. Guinam kemudian menyuruh Son Myung untuk memohon ampun padanya, tetapi saat Son Myung menuruti perkataan Guinam malah mematahkan tangan Son Myung hingga akhirnya ia dimakan oleh para zombie yang ada di sana. Sebelum pergi, ia sempat berambisi untuk mencari Cheongsan dan membalaskan dendamnya. Di sisi lain, setelah Jaik dan Ujang selesai mempersiapkan diri untuk kedua kalinya, mereka mencoba kabur dari sana menggunakan sepeda motor. Namun, mereka malah diserbu oleh para zombie karena Ujang berteriak layaknya orang gila. Meski sempat kewalahan menghadapi para zombie itu, pada akhirnya mereka berhasil lolos dari kejaran para zombie itu. Beberapa saat kemudian, tiba-tiba mereka mendengar suara minta tolong. Dan ternyata suara itu berasal dari Bang Winda yang saat itu sedang bersembunyi di atas genteng. Karena tak tega meninggalkannya, Jaik mencoba menolong Bang Winda. Tetapi saat Ujang melihat para zombie itu di belakang sana mulai berdatangan, ia pun ketakutan dan langsung pergi dari sana. Sementara itu, di gedung olahraga, Mijin dan yang lain berusaha membuatkan sebuah tandu untuk Jung Seon, agar mereka bisa membawanya pergi menuju ke pegunungan yang letaknya tak jauh dari sekolah mereka. Lalu, saat mereka mencoba keluar, tiba-tiba tandu yang mereka buat malah rusak. Dan karena para zombie mulai berdatangan, mereka pun langsung masuk ke dalam gedung itu lagi. Jung Seon menyuruh Mijin dan yang lain untuk pergi meninggalkan dirinya. Tetapi, tampaknya mereka tak bisa melakukan hal itu. Sehingga Jang Hari pun menyuruh Min Jae untuk membuat tandu yang lebih kuat dari sebelumnya. Shin kemudian beralih ke ruang musik di mana Cheongsa dan kawan-kawan berniat memancing para zombie agar mereka bisa pergi ke atap sekolah.
Mereka lalu bekerja sama membuat sebuah barikade dengan menggunakan sebuah bangku, meja, dan peralatan lainnya yang ada di sana. Setelah memastikan barikade itu cukup kuat, Suteka pun langsung membuka pintunya, sementara murid lainnya membunyikan alat musik yang ada di sana. Sehingga zombie yang datang semakin lama semakin banyak dan membuat mereka kewalahan dalam menahan barikade tersebut. Setelah memastikan keadaan di luar sana aman, mereka semua pun pergi dari sana bersama-sama. Tetapi saat sudah mencapai di atas, ternyata pintu atapnya terkunci, sehingga mereka pun sempat kesulitan membuka pintu itu. Tak lama kemudian, terdengar suara helikopter yang datang ke arah SMK Hyosan karena mereka sempat melihat tanda SOS buatan Chulso yang selama ini bertahan hidup di atas sendirian. Namun, tanpa disadari, suara helikopter itu justru memancing para zombie yang ada di bawah, hingga akhirnya para zombie itu mulai naik ke atas. Lalu, ketika para petugas datang menyelamatkan Chulso, mereka sempat menanyakan apakah masih ada orang lain yang selamat di dalam sana. Tetapi, Chulso malah diam saja dan tak mau mengatakan apa-apa. Padahal, ia tahu di balik pintu itu ada seseorang yang mencoba membuka pintu. Di sisi lain, saat para zombie itu mulai berdatangan, Cheongsan dan Suteka berusaha menghentikan para zombie itu, sementara para murid yang lain berusaha menghalangi zombie itu menggunakan terpal. Tanpa mereka sadari, tiba-tiba dari balik para zombie itu muncul sesosok Guinam yang langsung menyerang Cheongsan. Tetapi untungnya Namra berhasil menghentikan hal itu. Lalu, ketika mereka berhasil membuka pintunya, mereka berusaha memanggil helikopter itu. Namun sayangnya, mereka terlambat karena helikopter itu sudah terbang terlalu jauh. Beberapa saat kemudian, terdengar suara Guinam yang mencoba untuk membuka pintu itu menggunakan tinjunya. Namun, saat ia sadar bahwa tangannya mulai hancur, Guinam akhirnya pergi dari sana dan berniat mencari jalan lain untuk sampai ke atap. Dengan terpaksa, Cheongsan dan yang lain mencoba membuat tanda SOS seperti yang dilakukan oleh Chulso, sambil berharap agar helikopter penyelamat datang ke sana lagi. Sementara itu, ketika Jaik sedang mengobati kaki Bang Winda yang patah, Bang Winda sempat mengatakan bahwa alasan ia berada di sana karena ia sedang live di YouTube. Untuk membuktikan kepada para bocil kematian tentang wabah zombie yang ada di kota Hyosan. Sehingga Jaik pun marah karena aksi yang dilakukan Bang Winda sangatlah gila. Di sana, mereka sempat kebingungan bagaimana caranya melewati zombie tersebut. Tetapi, tanpa mereka sadari, tiba-tiba saja sebuah bis datang dan menabrak zombie yang ada di sana. Dan ternyata, orang yang ada di bis adalah Ujang yang memutuskan untuk kembali setelah menemukan sebuah bis. Lalu, ketika Jaik dan Bang Winda naik ke atas bis, Ujang pun langsung menancap gas hingga akhirnya mereka berhasil selamat dari sana. Di sisi lain, saat Eunji hendak pergi dari sekolah, ia sempat melihat beberapa orang yang suka membulinya telah berubah menjadi zombie. Sehingga ia memutuskan kembali dan membakar seluruh sekolah itu. Lalu setelah merasa puas, Eunji pun akhirnya pergi dari sana dengan menggunakan sepeda yang ia temukan. Sementara itu, di gedung olahraga, Mijin meminta Jang Hari untuk mengajarinya bagaimana caranya menggunakan panah, agar ia bisa membantu mereka melawan para zombie. Mijin tampaknya cukup iri dengan Jang Hari, karena ia bisa saja masuk ke universitas terbaik hanya dengan menjadi atlet panahan. Namun, tanpa disadari, ternyata apa yang dikatakan oleh Mijin tak semudah itu. Karena di luar sana masih banyak atlet yang jauh lebih hebat darinya. Melihat wajah Jang Hari yang murung, Mijin mencoba menghiburnya dengan mengatakan jika semua atlet panahan berubah menjadi zombie, maka Jang Hari bisa masuk ke tim nasional. Mendengar perkataan Mijin, Jang Hari akhirnya bisa tersenyum dan tampaknya
mereka berdua kini menjadi semakin akrab. Shin kemudian beralih ke Cheongshan dan kawan-kawan yang saat itu sedang membuat api, karena sebentar lagi hari mulai malam. Namun, saat mereka kesulitan, tiba-tiba saja Namra mengatakan bahwa ia memiliki korek api, karena ternyata selama ini ia merupakan perokok. Singkat cerita, ketika malam sudah tiba, Nayeon yang merasa kesepian mencoba keluar dari persembunyiannya. Dan ia pun menemukan handycam yang sebelumnya dipakai oleh Cheongshan dan kawan-kawannya. Di dalam rekaman tersebut, Nayeon sempat melihat curhatan Cheongshan tentang Gyeongsu. Yang mana hal itu membuat Nayeon sadar bahwa ternyata tak semua orang bernasib baik terlahir di keluarga kaya raya seperti dirinya. Tak hanya itu, ia juga sempat mengingat kata-kata terakhir Busun yang menyuruh Nayeon untuk meminta maaf kepada Cheongshan dan kawan-kawan sebelum akhirnya Busun menjadi zombie. Tanpa berlama-lama, Nayeon segera mengambil beberapa makanan dan minuman yang ada di sana agar ia bisa memberikannya kepada murid yang lain. Tetapi ketika ia hendak pergi ke atap, ia malah bertemu dengan Guinam yang langsung memakannya hidup-hidup. Di sisi lain, saat Jaik, Ujang, dan Bang Winda sedang dalam perjalanan menuju pusat karantina, mereka tak sengaja menabrak seseorang dan ternyata itu adalah Eunji. Jaik kemudian mengajak Eunji untuk ikut bersamanya, tetapi tanpa disadari, tiba-tiba mereka ditembaki oleh para tentara yang ada di sana. Sehingga Jaik berteriak sambil mengatakan bahwa dirinya adalah seorang polisi. Sementara itu, saat para murid sedang mencurahkan perasaan mereka masing-masing, Cheongshan mengambil kesempatan itu untuk mengatakan bahwa dirinya menyukai Onju. Bahkan, ia telah memendam perasaan sukanya sejak mereka masih berusia 6 tahun. Mendengar hal itu, Onju mengatakan dirinya ingin menyendiri terlebih dahulu, karena ia tak menyangka bahwa sahabat sejak kecilnya itu yang akan menyatakan cinta padanya. Di sisi lain, setelah tangan Guinam sembuh dengan sendirinya, ia mencoba pergi ke atap dengan cara memanjat pipa yang ada di dinding. Dan tak butuh waktu lama hingga Guinam sampai di atap tersebut. Cheongshan yang melihat Guinam langsung berduel dengannya. Tetapi sayangnya Guinam jauh lebih kuat dari manusia biasa, sehingga Guinam dengan mudah mampu mengungguli kekuatan Cheongshan, dan film pun bersambung. Sekianlah video alur cerita Alpha Sardet Season 1 episode 7 dan 8. Untuk kelanjutannya ditunggu di next video. Dan jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan di next video. Mohon maaf jika masih ada kekurangan dari segi apapun itu. Saya pamit undur diri. Goodbye, dadah.